Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang metode pembelajaran. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Tori Irmansyah, Siti Khairiah, dan Epilia Nurfajah. Di sini kami akan membahas tentang pengertian metode pembelajaran, kedudukan metode dalam belajar mengajar, macam-macam metode pembelajaran, serta fungsi metode pembelajaran. Baik, di sini saya Tori Irmansyah sebagai pemateri pertama, yaitu akan membahas pengertian metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Suatu cara-cara atau teknik penyajian bahan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pembelajaran, baik secara individu atau secara kelompok. Agar tercapainya tujuan pembelajaran ini telah dirumuskan, seorang guru harus mengetahui berbagai metode. Dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode, maka seorang guru akan lebih memudahkan menetapkan metode paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan metode mengajar ini paling sesuai dengan Penggunaan metode mengajar sangat bergantung pada tujuan pelajaran. Di sini ada syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh guru dalam penggunaan metode pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat, dan gairah belajar siswa tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 2, metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Ketiga, metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karyanya. 4, metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. 5, metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Nah, dan terakhir ini ada metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya poin B yaitu kedudukan metode dalam belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yaitu melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Salah satu usahanya yang tidak pernah guru tinggalkan yaitu bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar tersebut, dan analisis yang dilakukan lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi sebagai strategi pengajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Siti Khairiah. Saya persilahkan. Untuk metodenya sendiri, yaitu merupakan metode ceramah. Nah, metode ceramah adalah metode pembelajaran yang penyampaiannya informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan cara lisan. Metode ini cocok diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar dengan yang cukup besar. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Metode ini biasanya sangat cocok untuk diterapkan pada kelompok yang berjumlah tidak terlalu banyak. Dalam praktiknya, metode diskusi ini diskusi ini lebih mengutamakan interaksi yang terjadi di antar individu serta untuk merangsang daya pikir pada setiap pendidikan diskusi.
Selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah metode yang dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Nah, metode satu ini adalah pembelajaran sekolah dengan cara seorang guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Selain itu, metode ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman murid terhadap materi-materi yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya metode demonstrasi. Nah, untuk pengertian metode demonstrasi adalah metode dengan menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang ada memberikan gambaran dan yang nyata. Memberikan gambaran yang nyata. Selain itu, untuk memperjelas informasi bisa dengan bentuk praktikum mengenai materi yang disampaikan menggunakan benda, alat yang bisa memudahkan setiap murid memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu metode perancangan. Pengertian metode perancangan adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas pada peserta didik. Tugas yang diberikan guru adalah suatu perancangan sebuah proyek yang nantinya akan diteliti sebagai proyek kajian murid. Hal ini dilakukan dengan tujuan memancing para murid supaya bisa menciptakan suatu hal baru. Nah, selanjutnya metode percobaan. Nah, untuk percobaan ini adalah jenis metode pembelajaran dengan bentuk memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan suatu percobaan. Metode percobaan ini dilakukan perorangan atau per kelompok. Untuk mengerjakannya pun juga dibutuhkan beberapa kali dengan menggunakan alat dan tempat yang dikhususkan. Selanjutnya, metode pembelajaran jigsaw. Dalam pembelajaran kooperatif jigsaw terinspirasi dari cara pemakaian gergaji loh. Pengertian metode pembelajaran jigsaw adalah cara pembelajaran secara berkelompok. Caranya dengan membagi setiap anggota kelompok untuk mampu menguasai salah satu dari bagian materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, selanjutnya metode mengajar beregu. Nah, metode pembelajaran yang satu ini dilakukan dengan cara yang berjumlah lebih dari satu. Nah, setiap guru nantinya akan mendapatkan tugas sendiri-sendiri yang telah dibagi oleh suatu koordinator. Bentuk dari metode ini adalah dua macam, yaitu tulis atau lisan. Nah, fungsi metode pembelajaran itu yang pertama sebagai alat motivasi ekstrinsik. Nah, yang kedua itu sebagai strategi pembelajaran. Yang ketiga sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang terakhir untuk pemateri pertama yaitu macam-macam metode pembelajaran K13. Beberapa macam metode pembelajaran yang tersedia, ada baiknya kita juga mempelajari berbagai
metode yang sesuai dengan kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Fauzia. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, itu tentang fungsi metode pembelajaran. Di sini ada 3, yaitu pertama sebagai alat motivasi ekstentik, yang kedua sebagai strategi pembelajaran, yang ketiga sebagai alat untuk mencapai tujuan. Di sini saya akan melihat yang pertama, yaitu tentang sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi merupakan suatu dorongan untuk seseorang melakukan sesuatu dan bergerak, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, di mana dalam kegiatan belajar ini dapat muncul karena memiliki dorongan seperti dalam diri sendiri maupun di luar. Metode pembelajaran ini pun menjadi alat motivasi atau perangsang dari luar ekstrintik, karena karena statusnya masih sangat penting inilah, maka sebuah metode pembelajaran ini pun dapat baik, tertentunya juga harus dapat memotivasi semangat kita diri belajar. Yang kedua, strategi pembelajaran. Dalam suatu kelas ini pun terdapat banyak siswa yang semua terdapat memiliki tingkat integritas yang berbeda-beda. Yang manapun dalam sekalipun kelas tersebut merupakan kelas kelompok atau kelas unggulan, dapat diinteligensi tersebut. Dengan demikian ini pun perbedaan daya serap inilah yang dapat di dalam satu kelas, maka diberikannya metode pembelajaran ini pun harus disampaikan oleh peserta pendidik. Antara lain pun peserta didik mungkin akan menemukan metode pembelajaran ini pun berbeda-beda. Mengapa dengan itu demikian? Dengan khususnya pun penggunaan strategi pembelajaran tersebut. Yang ketiga, sebagai alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran ini pun merupakan fasilitas pendidikan yang memiliki tujuan, seperti mengantarkan bahan materi pembelajaran agar terserap baik oleh peserta didik. Namun metode ini pun dapat dikatakan sebagai metode pembelajaran. Faktanya pun di sini bahan pelajaran yang disampaikan tanpa mempedulikan pemilihan metode. Tidak hanya siswa pun dapat dijadikan kurang bersemangat dan memotivasi tanpa metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini pun sangat penting untuk dipilih dan diterapkan agar kegiatan belajar yang menyenangkan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.